Ada Ibu Nuryati, betul ya Ibu ya, dari Sukabumi, Jawa Barat, jauh-jauh ini Abi. Silakan boleh berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Nuryati dari Majelis Taklim Al-Barokah Sunda Wenang, Parungkuda, Sukabumi. Izin bertanya Ustadz, begini, saya mempunyai seorang teman yang egois, caper, dan mau menang sendiri. Gimana caranya agar saya tidak merasa tersakiti sama beliau? Mohon pencerahan dari Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya kayaknya tersakiti banget ini Ibu Nuryati. Silakan Abi jawabannya. Masya Allah, Ibu. Beri Ibu kasih contoh enggak yang membuat Ibu sakit? Apa Bu? Saya kan update status tuh. Nah, Kan mama sekarang biasa Ustadz, daripada ngerumpi. Gini, saya bikin status, dia komen. Katanya salah tuh. Itu mah katanya nggak boleh di update segala. Terus saya nge-share nih, Ustadz lagi ngaji. Salah tuh tajwidnya, salah melulu. Jadi gimana saya jadi bingung, mesti jauhi atau gimana gitu harus seperti itu. Gitu Ustadz. Iya. Masya Allah. jadi temennya ini udah yang paling benar begitu ya. Semuanya salah pokoknya yang dilakuin sama Ibu Nuryati. Share foto salah. Ya udah dihapus aja pertemuan. HP saya kan ya, HP saya, tangan saya juga kan. Jadi tadi dalam dunia ilmu ada yang muttafaq alaihi, ada yang mukhtalaf fihi. Ada masalah yang disepakati, ada yang masalah terjadi perbedaan pendapat. Nah, kasus Ibu berarti kasus ilmu tajwid, pelafalan huruf. Nah, pelafalan huruf ini ada berkaitan dengan benarnya cara melafalkan huruf, ada berkaitan dengan teknis cara menegur orang yang melafalkan huruf. Ini penting nih, guru tahsin, guru tajwid. Ini butuh waktu loh memperbaiki melafalkan huruf itu. Kalau sudah terlanjur kita nggak bisa bilang fa, bilangnya pa, ya Bu ya. Itu butuh waktu. Jadi cara menegurnya ya sudah berproses. Ya karena kalau ditegur terus bisa jadi udahlah aku nggak mau ngaji, kan repot kalau begitu. Nah, jadi secara keilmuan standar itu memang kita harus maksimal. Nah, ada yang minimal. Ya sudah, kalau ternyata agak sulit, ambil yang minimal. Cara menegurnya pelan-pelan. Kalau gurunya sudah maksimal, ya jangan dipaksa yang masih minimal untuk langsung sekaligus menjadi yang maksimal. Halo? Ya, itu butuh waktu. Tapi untuk cara penerimaannya bagaimana nih Ya, Abi? benar kita guru tahsin memang dia sudah standar. Ya. Dia mungkin pegangannya sudah sampai ke level maksimal. Ya. Maka ini memang harus distandarisasi namanya. Betul. Ya, jadi Nah tadi yang ditanyakan sama Ibu Nuryati tadi, bagaimana sikap kita ketika apa yang kita sampaikan, apa yang kita share semuanya itu seolah-olah salah aja gitu di mata dia. Nah Ya. penerimaan kita itu seperti tadi apa itu tuh? caranya tadi itu. Oke. Dia sudah sampai ke level cara menegurnya. Cara menegurnya. Nah, sehingga membuat Ibu Yati Ya. jadi tidak suka. Oh, Halo. oke. Jadi Ibu juga, ini ada kasus. Seorang anak merasa paling benar. Bapak ibunya mazhab Syafi'i. Sejak dulu mereka memang membaca kunut. Anaknya biasa dengerin YouTube. Maka kemudian dia mengambil pendapat yang tidak baca kunut. Maka langsung pulang ke rumah, bapak ahli neraka. Bapak gak benar. Kenapa? Karena yang benar itu yang lebih kuat hadisnya yang gak baca kunut. Padahal itu masalah khilafiyah. Imam Syafi'i sendiri, dia madhabnya membaca
kunut. Hari itu Imam Syafi'i dia datang ke markas madhabnya Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Abu Hanifah sudah wafat, kuburannya ada di situ. Dan semua yang hadir murid-muridnya. Hari itu semua murid Imam Abu Hanifah mempersilahkan Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kau jadi imam. Maka Imam Syafi'i mengimami sholat subuh. Mazhabnya dia membaca kunut. Makmumnya tidak ada yang baca kunut. Maka langsung di hari itu Imam Syafi'i tidak membaca kunut. Salah seorang murid Abu Hanifah berdiri. Ya imam, wahai imam. Mazhabmu baca kunut. Kenapa kamu tidak konsisten? Apa kata Imam Syafi'i? Ini masalah khilafiyah. Ana ahtarimu sahib hadzal qabr. Aku menghormati pendapat yang di kuburan ini. Maksudnya pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi dalam masalah khilafiyah jangan merasa paling benar, harus saling menghormati. Kata Imam Syafi'i, qauli shawab yahtamilu khata' wa qauli ghairi khata' yahtamilu shawab. Pendapatku boleh jadi benar tapi boleh jadi salah. Dan pendapat orang lain boleh jadi salah tapi juga boleh jadi benar. Itu dalam wilayah khilafiyah. Abi Amir kasih contoh. Halo? Mau dengar? 20 tahun yang lalu Abi Amir masih mahasiswa. Berangkat ke Mekah, jamaah haji masih tidak terlalu banyak. Fatwa diumumkan, tidak boleh melempar jumroh kecuali setelah tergelincir matahari. Saya datang kepada suara itu. Saya kasih tahu ada pendapat lain. Boleh melempar jumroh di luar waktu itu. Semua hari 3 hari ini ayyamut tasyrik dan ayyamun nahar. Boleh melempar itu. Tidak boleh. Akhirnya semua orang berlomba-lomba menunggu matahari tergelincir. Begitu matahari tergelincir, semua orang berkumpul jutaan melempar jumroh di jam yang sama. Terjadilah tabrakan, benturan, banyak kecelakaan. Tahun berikutnya begitu, tahun berikutnya begitu. Akhirnya kemudian sekarang fatwanya berubah bahwa melempar jumroh boleh kapan saja. Mau pagi, mau sore, mau siang. Kenapa? Karena ada pendapat lain demi untuk keselamatan. Perhatikan, pendapatku hari ini mungkin benar, tapi di situasi yang lain maka dia kurang benar. Makanya dalam wilayah perbedaan pendapat tidak boleh merasa paling benar. Ya, baik. Ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habib Amir Faisal atas penjelasannya. Ini penjelasan yang sangat menarik sekali, menjadi ilmu bagi kita semuanya. Alangkah indahnya jika kita bisa dan mampu menerima segala perbedaan, apalagi itu masih dalam taraf khilafiyah ya Abi ya. Nah, pemirsa, di segmen berikut, di segmen 4 dan 5, kami persilakan para guru-guru untuk menyampaikan tausiah kembali, dan juga kami masih buka sesi tanya jawab di segmen tersebut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.